Bab 7. Hati Senina begitu hancur akibat penolakan Rainero terhadap bayi yang ada di dalam kandungannya. Tapi yang lebih membuatnya hancur, pernyataan Rainero yang menyatakan kalau dirinya mandul. Bagaimana mungkin laki-laki itu mandul, sedangkan di perutnya saja telah tumbuh janin yang merupakan hasil perbuatan laki-laki itu. Tapi di dalam surat itu memang ia dinyatakan sulit untuk memiliki keturunan alias tidak subur akibat suatu kondisi yang disebut oligospermia. Hal ini juga yang membuat batinnya berkecamuk. Kalau benar laki-laki itu mandul, lantas bagaimana mungkin dirinya hamil? Dirinya tak pernah sekalipun tidur dengan laki-laki lain. Hanya Rainero, hanya laki-laki itu saja, pertama dan satu-satunya yang pernah menyentuhnya. Bahkan dengan Theo pun ia hanya sekedar berciuman, tak lebih. Senina kalut. Membayangkan dirinya hamil seorang diri, tanpa ada seseorang di sampingnya membuatnya kian nelangsa. Meskipun di negaranya banyak single parent yang membesarkan anak seorang diri tanpa masalah, tanpa cemoohan apapun, tapi entah dirinya sanggup atau tidak. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, Senina membawa box berisi barang-barangnya keluar dari gedung bertingkat itu. Air matanya masih saja terus mengalir, meski tidak berderai, hanya titik-titik saja sebab sebisa mungkin ia menahan derai itu, tapi tetap saja, bulir itu memaksa meringsek. Bulir itu menjadi saksi kalau batin wanita itu sedang tidak baik-baik saja. Dia benar-benar terpukul dengan apa yang ia alami kini. Beberapa pasang mata tampak memperhatikan Senina yang melangkah gontai dengan mata memerah. Semua karyawan di perusahaan Rainero tentu saja mengetahui siapa itu Senina. Apalagi hanya Senina sekretaris yang sanggup bertahan lama di perusahaan itu, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan saja. Kasak-kusuk mulai terdengar. Meskipun dahulu pemandangan seorang sekretaris dipecat begitu saja sudah sering terjadi, tapi tidak dengan Senina. Senina memecah rekor sebagai sekretaris yang mampu bertahan lama. Oleh sebab itu, mereka pun jadi penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan kenapa Senina sampai keluar dari perusahaan itu? Ia dipecat atau mengundurkan diri? Kalau dipecat, apa permasalahannya? Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Tidak mungkin aku menggugurkan kandungan ini. Tapi apa kata Dedi? Entah apa yang akan ia lakukan kali ini saat tahu aku hamil. Pasti dia akan makin mengejekku jalaang, batin Senina berkecamuk. Kepalanya yang makin terasa berat membuat jalannya sedikit terhuyung hingga box yang ia bawa jatuh dan barangnya pun berserakan. Ah, desis Senina sambil memegang kepalanya yang berdenyut nyeri. Sen, kau kenapa? Panik Axton saat melihat Senina menjatuhkan barang-barangnya lalu memegang kepala. Pak maksudku Axton, lirih Senina. Aku tidak apa-apa, kilah Senina. Kau sakit. Kenapa kau membawa barang-barangmu? Cecar Axton penasaran. Maaf, aku harus segera pergi. Tak ingin menjawab pertanyaan Axton, sambil menahan sakit di kepalanya, Senina segera memunguti barang-barangnya yang jatuh berserakan dan memasukkannya kembali ke dalam box. Lalu dengan langkah panjang, ia pergi dari hadapan Axton yang masih mematung dengan pikiran bertanya-tanya. Penasaran, Axton pun gegas naik ke lantai 13 di mana Rainero berada. Rain, what the hell? Apa yang terjadi? Kenapa ruanganmu begitu kacau seperti ini? Pekik Axton terkejut. Padahal ia ingin menanyakan apa yang terjadi pada Senina, tapi ia justru dikejutkan dengan keadaan ruangan Rainero yang tampak benar-benar kacau. Cangkir kopi pecah dengan beling berserakan, pun berkas, vas bunga, bahkan laptop pun jadi sasaran amukan laki-laki tersebut. Sedangkan Rainero tampak duduk di kursi kebesarannya dengan kaki berada di atas meja. Matanya terpejam sambil menenggak bir langsung dari botolnya. Penampilan laki-laki itu benar-benar kacau. Hal ini mengingatkan Axton pada Rainero setahun yang lalu. Di mana laki-laki itu benar-benar hancur dan kacau balau karena ditinggalkan Delianza begitu saja setelah mengetahui hasil pemeriksaan kesuburannya. Rain, kenapa? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Axton masih berusaha bertanya. Ia yakin, ada sesuatu yang sangat serius yang Rainero alami. Rainero lantas membuka matanya. Matanya merah, sangat merah.
Axton sampai tertegun di tempat saat melihat sorot mata itu. Rain. Bukannya menjawab, Rainero justru melemparkan botol bir yang telah kosong ke lantai. Kemudian ia mengambil lagi minuman yang lain. Rain, kau kenapa? Apa ini ada hubungannya dengan Senina? Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah terjadi? Apa kau memecatnya? Cepat cerita, Rain. Jangan hanya diam. Kau apakan Senina? Hah? Sentak Axton tak sabar. Ia yakin telah terjadi sesuatu di antara keduanya. Tiba-tiba Rainero tergelak kencang. Dari sudut matanya mengalir setetes embun bening membuat Axton tertegun. Rainero menangis. Kenapa? Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tahu, aku telah memecat sekretaris tak tahu diri itu, ucapnya tiba-tiba. Axton terhenyak, kenapa? Apa salah Senina sampai kau memecatnya? Desis Axton tak terima. Rainero tersenyum sinis, kau tanya kenapa? Karena dia telah mencoba menipuku. Dia ingin menipuku. Dia ingin mengambil keuntungan dariku. Kau tahu, dia itu penipu. Brak. Amarah Rainero kembali memuncak. Namun ada sudut hatinya yang merasa sakit saat mengingat Senina. Menipu apa? Jangan bertele-tele, katakan menipu apa? Aku yakin, ini hanya kesalahpahaman. Senina gadis yang baik, ia tidak mungkin melakukan apa yang kau tuduhkan. Axton tetap kekeh berpihak pada Senina. Tiba-tiba Rainero maju dan meringsek Axton, membuat laki-laki itu tertegun untuk kesekian kali. Lalu Rainero mencengkeram kerah baju Axton sehingga laki-laki itu sedikit tercekik. Jujur padaku, apa kau yang telah meniduri Senina? Mata Axton seketika membulat saat Rainero menuduhnya tanpa alasan seperti itu. Buk. Axton mendorong tubuh Rainero sampai terjungkal ke belakang. Kemudian kini berbalik, Axton yang berjongkok dan mencengkeram kerah ke meja Rainero. Jangan samakan Senina dengan Jalaang yang suka kau tiduri, sialan. Pekik Axton kesal. Lantas, dengan siapa dia hamil? Hah? Kau tahu, dia tadi mengatakan kalau dia hamil anakku. Kau dengar, anakku. Bagaimana bisa? Sedangkan aku baru 1 kali menidurinya dan jangan lupakan fakta kalau aku tidak bisa memberikan keturunan. Lantas, bagaimana mungkin dia bisa hamil anakku? Apa namanya kalau bukan dia mencoba menipuku? Pekik Rainero sambil mendorong tubuh Axton hingga kini ia yang terhuyung ke belakang dan terduduk dengan sorot mata yang sulit diartikan. Apa katamu? Dia hamil. Kalian, jangan bilang malam itu kau. Ya, malam itu aku tanpa sadar telah menidurinya. Aku pikir, dia Anza, aku Rainero pada akhirnya membuat nafas Axton tercekat. Lalu dengan emosi ia mendekati Rainero dan memukul wajahnya. Buk, kurang ajar, dasar bajingan, teriak Axton murka. Yang kurang ajar itu dia. Dia yang mencoba menipuku. Tapi kenapa kau langsung mengusirnya? Seharusnya kau buktikan dahulu, siapa tahu anak yang dia kandung benar-benar anakmu, brengsek. Jangan gila kau. Apa kau lupa hasil pemeriksaanku tempo hari? Bagaimana aku bisa menghamilinya? Dokter juga manusia. Bisa melakukan kesalahan. Bagaimana kalau Senina benar-benar mengandung anakmu? Apa kau tak menyesal telah membuang darah dagingmu sendiri? Aku mandul, brengsek. Dia menipuku, tapi kenapa kau lebih memihak dia daripada aku, sahabatmu? Aku tidak memihak siapa-siapa, sialan. Tapi aku tidak ingin kau salah langkah. Meskipun aku belum lama mengenal Senina, tapi aku tahu, dia bukan perempuan seperti yang kau pikirkan. Rainero memekik sambil meremas rambutnya kasar. Lalu ia mengalihkan pandangannya pada Axton, jangan-jangan kalian bersekongkol ingin menjebakku. Buk. Axton kembali melayangkan tangannya ke pipi Rainero hingga laki-laki itu terjerembab ke belakang. Sepertinya otakmu benar-benar sudah rusak. Aku. Tunjuk Axton pada dirinya sendiri, ingin menjebakmu. Untuk apa? Sudahlah. Terserah kau saja. Aku harap kau tak menyesali keputusanmu hari ini. Usai mengucapkan itu, Axton pun segera keluar dari ruangan Rainero meninggalkan laki-laki itu yang masih terkapar dengan pikiran berkecamuk. Menyesal. Akankah aku menyesali keputusanku hari ini? Lirihnya kemudian matanya pun terpejam.
Senina tersentak saat terdengar suara klakson bersahutan. Ternyata lampu lalu lintas telah berganti warna hijau. Karena terlalu banyak yang Senina pikirkan, Senina sampai tidak menyadari hal tersebut. Senina menghempaskan nafas lelah. Ia benar-benar lelah. Entah bagaimana ia menjalani hari-hari ke depannya. Ia hanya bisa berharap, ia tidak menemukan masalah berarti. Setibanya di rumah, Senina pun bergegas turun. Ia membiarkan barang-barangnya tadi di dalam mobil. Tenaganya telah terkuras habis. Yang ia inginkan saat ini hanyalah merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Sejenak melupakan segala apa yang dialaminya hari ini. Meskipun entah ia dapat melakukannya atau tidak. Kepala Senina makin terasa nyeri. Bahkan perutnya kini bagaikan dikocok-kocok. Ada sesuatu yang menyeruak dan meminta segera dikeluarkan. Senina lantas gegas berlari masuk ke dalam rumah tanpa menyadari ada beberapa orang yang tengah menunggu kepulangannya. "Sen," panggil seseorang sumringah saat melihat kepulangan Senina. Senina yang awalnya ingin menuntaskan hasrat perutnya yang bergejolak ingin dikeluarkan sampai tertegun. Senina refleks menjatuhkan tasnya membuat isinya berhamburan. Tak kuasa menahan dorongan dari dalam perutnya, Senina lantas melanjutkan langkahnya menuju wastafel di kamar mandi yang ada di area dapur. Senina memuntahkan cairan dalam perutnya, membuat tubuhnya yang sudah lemas jadi kian lemas tak bertenaga. Hingga sebuah lengan tiba-tiba menyentuh tengkuknya dan memijitnya lembut. "Sen, kau sakit?" tanya seseorang itu khawatir. Dia adalah Theo. Senina seketika menegang saat kembali menyadari siapa yang tadi duduk di ruang tamu rumah mereka. Mereka adalah Theo dan orang tuanya. Bagaimana Senina tidak tegang, di saat kondisinya sedang tak baik-baik saja, lalu tiba-tiba saja Theo mengajak orang tuanya kemari tanpa berkabar terlebih dahulu. Walaupun Theo memang telah merencanakan hal ini jauh-jauh hari, tapi saat ini, keadaan benar-benar tak memungkinkan. Haruskah ia berkata jujur mengenai keadaannya atau memilih menunda dengan segudang alasan? "Aku, baik-baik saja," kilas Senina. Senina menyeka mulutnya yang baru saja dibilas dengan tisu. Saat ia membalikkan badan, mata Senina dan Theo saling bersirobok. Rasanya bersalahnya kembali menyeruak, tapi ia bisa apa, semuanya telah terjadi. Pun terjadi bukan karena kehendaknya. Semua terjadi begitu saja, tanpa daya sama sekali untuk mencegah. Senina lantas kembali ke ruang tamu. Raut wajah semua orang tampak aneh membuat Theo dan Senina bingung. Saat Senina ingin membereskan isi tasnya yang berhamburan, Senina terkejut sebab tasnya telah dibereskan oleh. "Ini tasmu, Sen," ujar Jessica tiba-tiba membuat arah pandang Senina beralih ke Jessica. Senina ingin mengambil tasnya sebelum kemudian menyalami orang tua Theo. Tapi tiba-tiba satu pertanyaan membuat nyawa Senina bagai direnggut dari raganya. "Kau hamil, Sen?" ujar Jessica bertanya. "Apa?" seru semua orang terkejut, tidak terkecuali Theo. "Kau hamil, Sen? Jadi kalian ingin cepat-cepat menikah karena kau telah hamil?" seru Ambar dengan mata membulat. Senina seketika gelagapan. Apalagi saat matanya bersirobok dengan mata Theo yang tampak sekali terkejut. "Sen, kau, aku aku menemukan ini saat membereskan tas Senina tadi." "Wah, selamat ya Theo, ternyata kalian sebentar lagi akan menjadi orang tua," ucap Jessica ceria sambil menunjukkan tes pack bergaris 2 milik Senina. Seolah-olah ia benar-benar bahagia dengan kehamilan Senina. Padahal dalam hati ia terus mengumpat karena sebentar lagi Senina akan menikah dengan Theo. "Sen, anak siapa itu?" "Jawab," seru Theo dengan suara menggelegar. Bahkan ia sudah berdiri dengan mata memerah. Semua orang membulatkan matanya saat mendengar pertanyaan Theo. Mereka lantas menyimpulkan kalau anak yang Senina kandung bukanlah anak Theo. "Theo, bukan seperti pikiranmu. Aku tidak menyangka kau tega mengkhianatiku, Sen. Padahal aku selalu setia padamu, tapi ini balasanmu," serunya lagi dengan suara meninggi. Tunggu, jadi anak yang Sen kandung bukan anakmu, begitu Theo?" Tak mau menyiakan kesempatan, Jessica pun ikut menimpali,
berharap api keributan segera tersulut dan mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkan Senina dan mengusirnya. Jawab, Sen, anak siapa itu? Jawab, teriak Theo kecewa. Bahkan ia sampai lupa kalau di ruangan itu bukan hanya ada mereka berdua, tapi ada keluarga masing-masing. Kedua orang tua Theo masih terdiam. Mereka sedang mencerna situasi, sedangkan ayah Senina telah mengepalkan tangannya emosi. Theo, mari kita bicarakan ini berdua. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak pernah mengkhianatimu, sungguh. Aku mohon, mari ikut denganku. Aku akan menjelaskan semuanya, melas Senina. Ia akan menceritakan segalanya, tapi tidak pada semua orang yang ada di sana sebab ia tak ingin membuat masalah lagi dengan Rainero. Apalagi Rainero pernah mengultimatumnya agar tidak menceritakan perihal malam itu pada siapapun. Jangan coba-coba mempengaruhi putraku. Aku tahu cara licikmu, pasti kau akan merayu dan mempengaruhi putraku agar tetap mau menikahimu dan menerima anak tak jelas itu kan? Kini ibu Theo pun angkat bicara. Sen, kenapa kau lakukan itu? Jelaskan saja di sini, anak siapa itu? Ayo jawab. Ibu Ambar memasang wajah sedihnya. Theo, aku mohon. Senina merasa putus asa, Theo tampak sekali sangat kecewa padanya. Kau benar-benar mengecewakanku, Sen, ucap Theo pedih. Sudahlah, untuk apa lagi kita di sini? Kita batalkan saja acara lamaran ini. Pokoknya, Dedi tidak setuju kau menikahi perempuan itu, Theo. Apa kata keluarga besar kita bila tahu kau menikahi wanita hamil yang anaknya saja tidak jelas milik siapa, tukas ayah Theo yang ikut geram. Senina tertunduk lesu. Ia bingung harus mengatakan apa lagi. Theo, kau lihat sendiri kan? Aku sudah bilang padamu sebelum-sebelumnya kalau Senina tidak sebaik dugaanmu. Dia kerap pergi dengan laki-laki secara random. Bahkan kau tahu, sebulan yang lalu, ia pulang hampir pagi dalam keadaan setengah mabuk sambil memakai pakaian pria. Kau bisa bayangkan kan apa yang Senina lakukan di belakangmu? Tukas Jessica memasang wajah penuh sesal. Ya, Jessica memang melihat saat Senina pulang dalam keadaan kacau hari itu. Ia juga melihat Senina pulang dengan memakai kemeja milik Rainero sebab pakaiannya susah dirobek Rainero. Mata Senina membulat. Kelihatan sekali kalau Jessica sengaja menyiramkan minyak di atas api yang tengah membara. Sudahlah Theo, ayo kita segera pergi dari sini. Tak ada gunanya lagi kita di sini, ajak ibu Theo sambil menatap benci pada Senina. Nyonya, jangan pergi dulu, bagaimana kalau aku yang menggantikan Sen, ujar Jessica tiba-tiba mengejutkan semua orang, termasuk Senina. Putri saya benar. Jessica anak yang baik. Saya yakin, dia tidak akan mengecewakan kalian, timpal Ambar yang ingin mendukung sang anak. Apalagi dapat ia lihat keluarga Theo cukup berada. Tampak dari penampilan ibu Theo yang glamor. Kalian pikir aku mau berbesan dengan keluarga miskin seperti kalian? Kalau bukan karena Theo yang memohon-mohon agar mau melamarkan perempuan jalaang itu, aku tak sudi datang kemari. Apalagi keluarga kalian tidak selevel dengan kami, desis ibu Theo dengan tatapan merendahkannya. Sialan kalian. Kalau kalian mau menghina kami, sebaiknya kalian pergi dan jangan pernah kemari lagi. Pergi sana, usir Harold. Sebenarnya sudah sejak tadi ia merasa jengah dengan perdebatan orang-orang itu. Apalagi saat melihat Senina, tak ada rasa iba. Justru rasa benci yang makin bergelora. Kau pikir kami mau terus-terusan di sini? Sudah Theo, kau bisa mendapatkan perempuan yang lebih segalanya dari jalaang itu. Ayo cepat pergi. Momi sudah merasa gerah di sini. Dengan terpaksa, Theo pun pergi dari sana. Senina menatap nanar punggung Theo yang sudah kian menjauh. Bahkan untuk menoleh pun Theo sudah tak sudi. Mungkin karena Theo yang benar-benar kecewa sehingga ia pun pergi begitu saja tanpa mau mendengarkan penjelasan Senina sama sekali. Plak, plak, plak. Tiba-tiba saja pipi Senina ditampar hingga beberapa kali. Rasa panas menjalar. Sorot kebencian berkilat di netra baik itu Senina maupun Harold. Mereka ayah dan anak kandung, tapi mereka saling membenci satu sama lain. Dasar jalaang. Memalukan. Segera bereskan barang-barangmu dan angkat kaki dari sini.
Aku tak mau lagi melihatmu ada di rumah ini. Cepat pergi sebelum aku sendiri yang melemparkanmu ke jalanan. Pekik Harold murka. Senina menatap nanar pada sang ayah. Bahkan sedikit pun ayahnya tidak mau memikirkan perasaannya apalagi nasibnya ke depannya. Setelah mengucapkan itu, Harold pun segera masuk ke dalam kamar disusul Ambar yang tampak tersenyum bahagia sebab tanpa perlu repot-repot, Senina akhirnya diusir juga dari rumah itu. Begitu pula Jessica. Meskipun awalnya ia sedikit sebal karena penolakan Ibu Theo. Tapi saat tahu Senina akhirnya diusir, ia pun merasa amat sangat senang. Senina yang merasa tak ada yang perlu ia lakukan lagi di rumah itu pun segera masuk ke kamar dan membereskan barang-barangnya. Sesuai permintaan Rainero dan ayahnya, ia akan benar-benar pergi. Menjauh. Sejauh-jauhnya. Maafkan Momi, sayang. Percayalah, Momi akan selalu bersamamu. Mari kita pergi. Doakan Momi ya agar selalu kuat, lirih Senina sambil mengusap perutnya yang datar. Dipandanginya sekeliling kamarnya. Kamar yang telah ia tempati sejak ia kecil. Memang tidak begitu banyak kenangan di sana karena semuanya tertutupi oleh segala kepahitan yang ia terima. Senina menghela nafasnya dengan dada yang bergemuruh. Dengan langkah gontai, ia menyeret koper yang berisi barang-barangnya yang tidak terlalu banyak keluar dari rumah masa kecilnya itu.